ketemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Super sangar, netizen Indonesia terkenal paling galak sedunia, netizen Korea aja lewat. Tapi memang tidak dinafikan gitu ya, kekompakan, kekompakannya netizen Indonesia ini kalau sudah bersatu gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Super oh my god, mana yang lebih sangar, netizen Indonesia atau netizen Korea? Mana yang lebih sangar, netizen Indonesia atau netizen Korea? Netizen Indonesia dan Kanets alias Korea netizen atau netizen Korea seringkali dibanding-bandingkan dalam hal kesangaran dan jiwa militannya dalam jagat maya dunia. Betapa tidak, kedua netizen beda negara ini memang terkenal reputasinya yang ganas dalam menumbangkan hal-hal yang mereka tidak sukai, bahwa menyebabkan orang yang menjadi bulan-bulanannya mendadak melehoi, letoy, tidak berdaya, kehilangan karir, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup yang fana ini sebelum waktunya. Amit-amit jabang bayi. Sehingga tidak jarang banyak yang membandingkan manakah di antara netizen Indonesia dan netizen Korea ini yang lebih powerful dan punya mulut setajam silet. Sebenarnya saya tersenyum melihat pertanyaan ini dan membuat jawaban ini. Bagi saya, siapapun yang kejam, dunia maya bukanlah dunia nyata. Kalau teknologi internet hilang mulai dari detik ini saja, tidak ada lagi yang perlu dibanding-bandingkan antara netizen Korea dan netizen Indonesia. Setahu saya, warganet Korea memang sangat kejam kepada artis-artis yang terkena skandal serta orang-orang dari negara Asia lainnya. Warganet Korea tidak pernah memberi ampun artis domestik yang terkena skandal yang melanggar norma di sana, meskipun artis tersebut kaya raya ataupun rupawan. Tetapi hal yang perlu diingat adalah warganet Korea Selatan tidak seberani warganet Indonesia melabrak akun media sosial baik itu IG, FB, Twitter milik tokoh-tokoh ataupun perusahaan kenamaan seperti Microsoft, Bill Gates, BWF, Hananya Naftali, orang kenamaan di Israel, Lesia Gedans, Olivier Cambard, Dubes Prancis, Emmanuel Macron, Tottenham Hotspur, Levi Rosman, pemain catur terkenal, Sergei Kosenko, turis Bali, serta influencer Rusia, serta akun media sosial lainnya milik beberapa orang Amerika dan Eropa. Sudah banyak akun orang barat yang digembok karena panik karena diserang oleh netizen Indonesia. Miss Landia Baru contohnya juga disemprot warganet Indonesia dan akhirnya menggembok akunnya di IG akibat mendukung kampanye Papua Merdeka. Selama mereka merugikan Indonesia, maka seluruh warganet Indonesia siap bertempur melawan mereka. Kelemahan warganet Korea Selatan adalah takut kepada orang barat yang berkulit putih, khususnya dari Amerika Serikat. Namun sebaliknya, warganet Indonesia tidak takut kepada siapapun selama bangsa Indonesia berada di pihak yang dirugikan. Sentimen anti barat pun juga sangat mempengaruhi mayoritas netizen Indonesia. Selain itu, warganet Indonesia lebih solid dan penuh apresiasi kepada orang yang memuji Indonesia daripada warganet Korea Selatan. Selain itu, warganet Indonesia dibandingkan warganet Korea Selatan juga sering membuat hoaks-hoaks atas beberapa figur. Lebih parahnya, warganet Indonesia acap kali membuat hoaks tentang kematian atas beberapa figur publik ataupun tokoh politik kenamaan yang diisukan mendahului kita semua. Sungguh sangat terlalu. Namun saya juga tidak tahu persis apakah di Korea Selatan juga ada hoaksisasi ataupun tidak. Banyak netizen Indonesia pun memberikan tanggapan yang beragam atas pertanyaan ini. Netizen berinisial P mengatakan, berlebihannya Korea Selatan kalau hate speech bisa sampai mengutuki untuk mati. Kadang banyak juga yang sampai bundir. Dan wow, efeknya bisa boykot artis dan sampai mematikan karir artis yang bermasalah. Lain lagi netizen berinisial Z mengatakan, betul, sekejam-jamnya warganet Indonesia masih pemaaf dan gampang lupa, bahkan cenderung memaklumi. Misalnya ada artis yang settingan, sebenarnya udah tahu itu settingan, tapi masih saja banyak yang nonton dan sangat jarang membuli sampai menyuruh orang tersebut meninggal. Namun sebaliknya, kalau sudah kena
skandal di Korsel, udah hampir jaminan hidup susah. Sedangkan sejumlah oknum di Indonesia malah mencari-cari masalah supaya diliput media dan malah menjadi cuan. Karena ada semboyan, hujatanmu adalah keuntunganku. Lain lagi netizen berinisial A yang mengatakan, betul orang Korsel itu segan dan takut kepada orang Barat. Ketergantungan mereka terhadap orang Barat, khususnya Amerika, dalam konflik dengan Korea Utara menjadikan orang Korsel itu selalu merasa rendah diri dengan orang Barat, khususnya Amerika. Hal ini tentu beda sekali dengan orang Indonesia yang merasa dirinya setara dengan siapapun. Lebih lanjut, netizen berinisial V mengatakan, benar, netizen Indonesia itu sebenarnya kalau dibilang nggak ada takutnya. Sudah dinyatakan sebagai warganet tidak sopan pun, masih saja maju terus pantang mundur. Makanya jangan coba-coba untuk nantangin netizen Indonesia kalau nggak mau di-unfollow rame-rame kayak si Anu tuh yang dari negara Eropa Timur itu yang sempat terlibat drama settingan dengan seorang YouTuber. Namun lucunya, netizen Indonesia ini juga berani mengambil risiko. Buktinya tidak ada takut-takutnya menyerang artis sampai yang parah kayak ngata-ngatain anaknya lah, ortunya lah, dan ngancam-ngancam. Meskipun risikonya pas di real life mereka siap-siap ketemu di hotel Prodeo. Emang kocak deh netizen Indonesia ini, limited edition. Wanita cantik berinisial B mengatakan, orang Indonesia kalau ngebully artis atau pejabat juga nggak ngotak. Tapi kebanyakan yang dibully masih santuy aja tuh, dan walaupun depresi kayak masih bisa diatasi kalau dilihat dari luar. Jadi menurut saya, keganasan netizen Indonesia sama Korea dalam bidang bullying hampir sama. Tapi dampak yang tampak dari netizen Korea jauh lebih besar, sebab mental orang Korea sama Indonesia itu jauh berbeda. Pria lain berinisial J berpendapat, beda pemikiran sih kayaknya. Orang kita berani ngebully tapi dibully juga nggak takut-takutnya. Lihat aja mental artisnya udah kena teror dan dikatain segala macam pun juga masih santai aja. Contoh saja artis X itu udah dibully malah justru galakan dia daripada netizen. Gadis cantik berinisial M ikutan menyanggah bahwa mereka sepertinya bukan hanya peduli soal uang, tapi juga sangat conscious dengan self-image mereka. Kalau mereka diberitakan yang buruk atau seperti case Korea GH dan mantan yang sampai ngancam-ngancam mau merusak image-nya secara total itu mungkin memberi mereka pukulan yang sangat besar untuk mereka. Perlu diingat pada kasus artis GH ini dia memang sudah depresi, ditambah lagi tindakan mantannya ini makin menjadi trigger untuk dia sehingga akhirnya bundir. Lain lagi, pria mapan dan tampan berinisial A mengemukakan pendapatnya bahwa Indonesia dari dulu modal tempur tidak melihat siapa mereka. Kalau sudah pihak kita yang dirugikan, maka dihantam saja. Lain lagi, Mbak berinisial A ini mengatakan, anu, Indonesia itu buliannya kejam tapi lucu. Gimana ya? Contoh kecilnya adalah saat Mas Levi dibully kemarin, sebagian malah ngomong, come to Indonesia, play chess face to face with Mr. Dadang in the post ronda, bla 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 bla. Terus dibalas lagi sama netizen yang lain, don't forget to have some coffee, merek kopi. Intinya gitu-gitulah, malah bikin ketawa dan itu mereka komen di Twitter Mas Levi-nya sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya lebih kejam netizen Indonesia daripada Korsel, tapi netizen Indonesia juga lebih santai. Makanya kalau ada selebriti dibully, walau mereka sibuk klarifikasi sana-sini, mereka juga lebih santai menghadapinya. Tentu saja masih ada faktor lain ya yang membuat selebriti Indonesia tidak sampai bundir seperti di selebriti Korea. Kalau Korsel kayaknya netizennya serius-serius, gak bisa diajak bercanda. Makanya selebriti di sana kena bully juga gak bisa mikir santai. Akhirnya sampai ada yang bundir deh. Gak maksud over proud sih, tapi syukurnya kadang netizen Indonesia itu kalau ada masalah trending itu gampang banget di counter atau dikasih pengalihan isu. Atau habis ada suatu masalah juga cepet banget lupanya dan gak bertahan lama karena ada masalah baru yang fresh from the oven yang bagus untuk diributkan. Lalu komentar di atas ditimpali juga oleh seorang mahasiswa berinisial D. Soalnya netizen Indonesia itu masih banyak yang bijaksana, pemaaf, pengasih, dan penyayang. Separah apapun kasusnya, suka ada aja yang bilang, kasihan, udah maafin aja, dosa biar urusan dia sama Tuhan. Selanjutnya wanita kocak berinisial I mengatakan, menurut saya Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua adalah perang senjata, sedangkan Perang Dunia Ketiga adalah perang bacot. Dan Indonesia bersama netizen julidnya sangat siap untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga alias perang bacot ini. Jadi mari kita kuasai dunia.
Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi netizen Korea versus netizen Indonesia. Tapi ya sebenarnya kalau kita tengok netizen Korea gitu ya, tuh memang lebih ke kalau macam kita tengok lah, kalau ada artis-artisnya tuh skandal artisnya, Kenneth ini sampai artisnya tuh tidak dapat balik lagi gitu kan, masuk di industri seni gitu kan. Kita tengok netizen Indonesia sampai ke BWF pun gitu ya, laju gitu kan di apa nih, akun IG BWF yang waktu itu ada ini gitu kan ya, yang tim Indonesia tidak dapat main di All England ya kalau tidak silap tuh. Dan sudah pastilah gitu, tergantung situasi gitu. Kalau sudah diusik, memang netizen Indonesia tuh berada di barisan hadapan gitu, siap tempur gitu ya, sampai ke internasional juga itu ya, kekompakan netizen Indonesia ini ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.